Halo, selamat datang di Instagram Live @Dr. Irene Gebi. Bersama saya, Dr. Irene Gabriela. Dan saya Heri Santoso di dalam acara Ngulek, ngulas berbagai hal secara edukatif. Nah, topik kita sore hari ini tentunya sangat menarik dan sangat dinanti-nantikan oleh banyak sekali orang, yaitu mengenai mempersiapkan kehamilan dan persalinan di era COVID-19. Oke, yang pastinya buat kamu yang saat ini sedang hamil atau sedang menantikan persalinan, ada banyak hal yang kamu pikirkan ya. Kamu ingin sekali memastikan bagaimana kamu tetap sehat, janin yang dikandung juga tetap sehat. Terus nanti pas persalinan gimana ya supaya kondisinya aman, supaya dua-duanya tetap sehat. Nah, yang pastinya sesuai dengan topik kita sudah mengundang narasumber spesialis kandungan dan kebidanan Dr. Steven Aristida. Nah, ini kita mau cek dulu ya, beliau udah live belum? Iya, mari kita akan nantikan. Dan sebagai informasi, berbagai hal yang kita perbincangkan hari ini nanti kami akan upload di YouTube channel kami, namanya Ngulek Heri dan Dr. Irin. Jadi YouTube channel kami Ngulek Heri dan Dr. Irene. Silakan Anda subscribe, like, dan komen link YouTube tersebut untuk mendapatkan berbagai hal pembahasan secara edukatif, khususnya mengenai kesehatan, psikologi, dan berbagai hal. Nah, apakah sudah tersambung Dr. Steven Aristida? Kita masih Mari kita nunggu. menantikan. Nanti bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan Anda chat segera supaya nanti bisa kami bacakan dan akan dijawab oleh Dr. Steven Aristida. Topik kita sore hari ini sangat menarik, yaitu mempersiapkan kehamilan dan persalinan di era pandemi COVID-19. Nah, itu sangat penting sekali. Berbagai pertanyaan tentu nanti akan muncul seperti itu pastinya. Ya. Karena sekarang ini kita semua tahu kita ada di era pandemi COVID-19 ya, yang kasusnya juga masih bertambah dan ini belum selesai dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita secara yang tidak hamil aja beresiko, ya ibu hamil termasuk golongan yang lebih beresiko lagi terhadap COVID-19. Yang pastinya ibu hamil itu banyak sekali pikiran yang menjadi kerisauannya. Bagaimana caranya supaya tetap aman, tetap sehat. Bagaimana memastikan dirinya tidak tertular COVID-19. Dan kalau misalnya nanti mau bersalin, itu kan rumah sakit ya. Nah, gimana nih caranya supaya bisa memastikan dirinya aman, bayinya juga aman. Bayi yang dilahirkan itu bisa terus sehat. Jadi pas dibawa pulang itu bayinya tuh dalam keadaan yang sehat seutuhnya. Yang pastinya kita akan tanyakan itu semua ya. Nah, buat kamu-kamu yang juga punya pertanyaan, silakan nanti diketik di kolom komentar yang akan dijawab oleh narasumber kami. Ya, betul. Nanti kita akan ulas semuanya secara mendalam. Ya, nanti akan banyak sekali pertanyaan yang kami akan gali bersama-sama ya. Salah satunya mengenai apakah ibu yang sudah terjangkit COVID itu akan menularkan kepada janin yang dikandungannya atau tidak, dan seperti apa prosesnya untuk menghindari hal-hal tersebut, seperti itu ya. Silakan. Baik, Dr. Steven, apakah sudah mulai bergabung? Nah, coba kita lihat ya. Mari sini kita udah cek dulu. Banyak yang bergabung. Nah, saya akan cek apakah Dr. Steven sudah ada. Dr. Steven, apakah sudah live? Iya. Nah, kami informasikan topik kita sore hari ini sangat menarik, yaitu mempersiapkan kehamilan dan persalinan di era pandemi COVID-19. Nah, sepertinya sudah mulai bergabung. Silakan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, sudah boleh. Kalau ingin chat langsung pertanyaannya boleh, supaya nanti kita akan sampaikan ke Dr. Steven Aristida. Dr. Steven ini merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan beliau ini praktisi, praktek di RSUD Tarakan, juga beliau praktek di RSUD Hermina Podomoro ya, seperti itu ya. Jadi kita akan mendapatkan informasi yang sangat update mengenai kehamilan dan persalinan terutama di era COVID-19 ini. Iya, betul sekali.
Nah, kita akan menunggu Dokter Steven untuk live. Dokter Steven memang tidak bisa live di jam 4 jam biasa yang kita live ya, Ya. karena beliau ada jadwal. Nah, ini Dokter Steven Dr. sudah Steven join, sudah sepertinya join. sudah selesai untuk dinasnya. Saya akan undang Dokter Steven. Iya. Nah, ya, Dr. Steven. Topik kita sore hari ini adalah mempersiapkan kehamilan dan persalinan di era pandemi COVID-19. Ya. Bagaimana supaya tetap sehat dan aman bagi ibu dan janin yang ada di Dan kandungannya. janin yang ada di kandungan. Hai, Dr. Steven. Selamat sore, Dr. Steven Aristida, SPOG. Selamat sore. Suara saya kedengeran? Suara kedengeran? Ya, kedengaran Jelas dokter. banget. Sangat jelas sekali. Oke. Ya, Oke, baru selesai praktek ya dok? Iya, tadi Dr. aku Steven. dari RSUD. Baik. Gimana? Dr. Steven ini praktek di RSUD Tarakan dan juga RSUD Hermina Podomoro Sunter ya dok ya? Ya, Rumah Sakit Hermina Podomoro ya. Kebetulan di Hermina Podomoro Ya. itu bukan RSUD. Ya. Baik. Iya. Baik. Nah, kebetulan nih topik kita hari ini tuh topik yang memang menjadi concern banyak ibu-ibu karena data yang kita dapatkan ini kan lagi era pandemi COVID-19 nih dok. Dan secara waktu bulan Maret itu sudah ada anjuran untuk di rumah aja. Nah, ketika di rumah aja yang terjadi itu ternyata data dari Dinas Kesehatan menunjukkan angka kehamilan tuh meningkat. Saya di sini punya data, kebetulan punya data nih dari Dinas Kesehatan Tasikmalaya selama PSBB 3 bulan jumlah ibu hamil tuh sekitar 3.000-an orang. Dibandingkan tahun lalu 3 bulan itu 1.500, jadi naiknya itu lebih dari 2 kali lipat. Nah, tentu saja berarti kan ibu hamilnya makin meningkat, golongan yang harus dijaga supaya nggak kena COVID-19 ini juga makin bertambah ya. Karena untuk ibu hamil kan resikonya juga tinggi. Mungkin bisa diceritakan nih dok, dari kasus yang ditemui di rumah sakit tempat prakteknya, dampak dari COVID-19 itu sendiri terhadap ibu hamil apa aja kah dampak kesehatannya? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk undangannya juga. Terima kasih dokter. Saya akan bercerita mulai dari ini ya, kehamilan ya. Kehamilan kita tahu itu kan ada 3 trimester ya. Trimester 1, 2, dan 3. Nah, masalahnya berbeda-beda. Dan solusinya pun juga berbeda-beda. Ditambah lagi dengan kondisi pandemik. Sebetulnya ketika kita masuk bulan Februari Maret ini belum ada yang kepikiran bahwa ini bakal jadi ledakan kehamilan nih, ledakan angka kehamilan gitu. Hal itu sebetulnya diutarakan oleh Pak Hasto. Pak Hasto itu adalah salah satu dokter kebidanan kandungan konsultan yang sekarang menjadi kepala BKKBN. Dari beliau itu mengungkapkan bahwa 350.000 sampai 500.000 kehamilan bisa terjadi pada tahun 2020 ini. Jadi kita bisa tanda kutip terjadi era baby boomer yang baru. Nah, kalau kita ingat tahun 1940-an sampai 1960-an itu kan era baby boomer di mana para veteran-veteran itu balik dari perang sehingga mereka bisa bersantai dengan keluarganya, akhirnya berkumpul kembali, akhirnya membuat satu keluarga yang baru. Nah, ini berbeda kasusnya dan ini berbeda banget solusi yang harus dihadapi. Nah, Pak Hasto waktu itu menyarankan bahwa yang paling penting ialah berkontrasepsi. Nah, itu dia. Ditakutkan ialah ledakan penduduk ini, angka ini yang nggak bisa dikendalikan. Itu kita melihat bahwa sekitar 5-10 tahun ke depan ini bisa jadi masalah sosial, di mana ada famine atau kelaparan, di mana kita kan dari masa soal kenapa? Banyak pengangguran sekarang udah terlihat, sudah banyak pengangguran, lalu juga banyak anak, nanti akan timbul kriminalitas. Nah, ini angka-angka ini bisa dilihat sekitar 5-10 tahun ke depan, mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan yang kita bisa rasakan ialah banyaknya lahiran gitu, atau partus atau persalinan. Nah, itu urusan saya mungkin. Tapi kalau urusan negara nanti secara luas atau secara global, itu ialah terjadinya famine atau kelaparan atau kriminalitas yang meningkat secara global atau universal. Nah, itu bahaya itu sebetulnya. Nah, kalau secara khusus secara kehamilan ini banyak banget protokol yang keluarkan. AKOK mengeluarkan protokol, RCOJ mengeluarkan protokol.
dari Australia Ranzok mengeluarkan protokol, Indonesia pun juga mengeluarkan protokol, walaupun angkanya masih, mohon maaf, masih belum terlalu terlihat jelas gitu. Tapi yang perlu dikatakan di sini bahwa pada saat hamil, bersalin, nifas, ibu-ibu itu harus tetap memiliki status ketika dia memiliki gejala. Status COVID ya, dalam arti ini seperti OTG, ODP, PDP, atau terkonfirmasi COVID-19. Mengapa? Dengan sekali untuk mengenali secara klasifikasi tersebut gitu. Jadi kita nggak mungkin menyamakan persalinan antara teman-teman atau pasien-pasien ODP dengan pasien-pasien yang PDP atau COVID-19 confirm gitu atau konfirmasi COVID-19 gitu ya. Nah, pelayanan di rumah sakit saya kebetulan di RSUD Tarakan itu karena sebagai rumah sakit tipe A kita melayani persalinan dengan COVID-19 ya. Kita melayani persalinan dengan COVID-19 itu. Tapi berbeda, kita harus melihat indikasi per indikasi ketika pasien datang. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan kalau pasien tersebut datang-datang udah bukannya cukup besar gitu, mungkin bukan 5 atau 6, dan istilah kata 1-2 jam kemudian, sekitar setengah sampai 1 jam kemudian itu bisa lahiran, kita bisa saja memakai chamber, misalnya delivery chamber, itu ada semacam kayak plastik, saya nggak bisa ngirim gambar sih ya, delivery chamber Iya, itu jadi semacam plastik, sehingga pada saat pasien tersebut bersalin, ini kita ngomongin PDP maupun ini ya, yang terkonfirmasi COVID ya. iya, iya, Jadi waktu iya, bersalin, droplet atau dia punya, mohon maaf, liur atau apapun yang keluar dari mulutnya itu, atau cairan apapun keluar dari mulutnya itu nggak kemana-mana. Dan si penolongnya pun itu harus dokter, satu, dibantu oleh bidan, kedua harus memakai APD level 3. Nah, itu sangat-sangat merepotkan, panas, dan tentunya kita tahu kalau bersalin kan apapun bisa terjadi ya. Ada yang menjerit-jerit, terus ada yang meronta-ronta. Kan seperti hal-hal seperti itu kan juga terjadi. Kadang-kadang juga pada saat PK2 atau bukan lengkap, nggak lahir-lahir, bisa jadi vakum, bisa jadi forceps, ditarik, dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali, istilahnya apa ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa tidak terprediksi pada saat persalinan gitu. Makanya yang namanya delivery chamber itu pada pasien PDP dan juga COVID-19 confirm itu atau konfirmasi COVID-19 itu sangat-sangat penting. Nah, maka itu dari itu juga dari pengalaman itu juga teman-teman di POGI di Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia mengatakan bahwa rekomendasi dari mereka bila memang pasien datang dengan infarktu dengan bukaan yang diprediksi setengah jam 1 jam belum lahir ya rekomendasi seksio sesar. Mengapa? Karena penyebaran daripada droplet, penyebaran daripada cairan tubuh si pasien itu bisa dikontrol dengan seksio. Kita bisa oh, bisa jadi perdarahannya, kita bisa mengukir ya, kontrol pasiennya pun juga kita bisa pakai masker pada saat operasi, kita bisa iya, pakai oksigen, dia tidak iya, mengalami mulus, lebih nyaman gitu. Jadi kita bisa mengontrol infeksi tersebut gitu. Memang ada kontroversi pertanyaan, dok sebetulnya pada pasien-pasien COVID-19 ini di darahnya itu ada virusnya gak sih? Nah, Nah, itu iya, yang ini yang ingin kamu tanyakan. yang karena memang diomongin pertanyaannya di situ kan, iya, yang diomongin kan pertanyaannya ini dia menular. droplet. Ya, Hmm, droplet berarti kan kita ngomongin infeksi saluran pernafasan kan. Kita iya, ngomong respiratorius. Sedangkan di betul, darahnya positif gak gitu. Nah, Ya, iya, iya, sampai saat ini belum ada institusi atau pihak yang mengkonfirmasi bahwa di darahnya tuh memang ada gitu. Nah, itu yang baik. bahaya gitu. Kenapa? Memang ada pernyataan bahwa di stools atau di fesesnya ada. Tapi itu hanya berapa persen pasien dari COVID positif. Itu kan berarti kan nggak mewakili ya gitu. Kalau mau Ya, ngomongin angka, jadi bulan Maret lalu di Amerika di New York tepatnya melalui majalah NEJM New England Journal Medicine itu dikatakan bahwa dilakukan penelitian sekitar 211 pasien hamil. Nah, yang confirm itu sekitar 13%, baik. ya. Nah, yang dari 13% itu ternyata 80% sampai 90% tuh OTG. Jadi dia nggak ada gejala. Baik. Nah, ini bahaya gitu. Ini bahaya banget gitu. Bahayanya kenapa? Kalau kita tarik dari pernyataan saya yang tadi itu, yang di darah itu ada atau enggak, kita masih belum tahu. Kontroversial. Makanya lebih baik kita memperlakukan pasien tersebut sebagai infeksi yang berat. Di ruangan di RSUD Tarakan kebetulan ada kamar operasi yang khusus untuk infeksi berat seperti pasien HIV, HBsAg, sifilis dengan PPH federal yang positif. Itu kita bisa melakukan operasi di sana. Tentunya dengan tambahan tekanan negatif. Nah, ini penting. Baik. Tekanan negatif, lalu diatur dia punya apa?
sirkulasi udaranya, lalu diatur juga dibuka APD-nya di mana, jadi keluar dari kamar operasi langsung dibuka APD dan sebagainya. Lalu yang pentingnya lagi, dia punya alur. Jadi waktu kita masuk kamar operasi ada warna-warna yang kita harus jalannya kemana, pas keluar jalannya kemana, dan pasien ketika papasan dengan ada perawat atau ada dokter yang lewat, itu kita nggak boleh papasan secara ini. Kita mesti stop dulu, dia lewat dulu, nanti dekontaminasi dulu, baru kita lewat. Jadi memang cukup rumit, apa ya, istilahnya merepotkan dan sangat-sangat rumit ya Tapi itu penanganan harus COVID. dilakukan karena untuk Harus, keselamatan bersama. Nah, ya. kalau Nah, misalnya untuk ibu hamil yang ya, COVID-19-nya positif, pertanyaannya adalah apakah janin yang di dalam kandungannya itu pasti jadi positif juga saat itu? Karena tadi kan kita tahu nih secara teorinya, ilmunya yang sudah terbukti COVID-19 ini penularannya dari droplet. Tapi betul. bagaimana dengan janin yang dalam kandungan pada ibu hamil? Anggaplah ibu ini hamil di trimester kedua. Berarti kan Betul. dia belum ada kontak udara ya sama janinnya. Janinnya Baik. masih di dalam plasenta, masih di dalam rahimnya. Jadi Ya, kontaknya itu kan tidak ada kontak udara. Iya. Tapi betul. gimana kemungkinan janin yang dalam kandungannya? Masih aman Baik. sampai saat persalinan atau bagaimana? Baik. Jadi sudah istilahnya di sounding pertama kali saya mendengar cerita atau berita tentang bayi positif, newborn, neonatal atau newborn itu positif itu di China waktu itu. Waktu hangat-hangatnya bulan Januari Februari. Waktu itu masih back in China ya penyakit itu. Di Indonesia masih santai-santai aja. Waktu itu kan kita kan Iya, pasien iya, pertama itu kan Maret awal, tanggal 3 Maret atau iya, berapa Maret aku lupa. Nah, iya. itu dikatakan bahwa positif newborn baby sekitar hari kedua, sorry, bayi yang baru lahir 2 hari itu positif. Tapi mereka masih belum bisa konfirmasi positifnya itu dari plasenta atau enggak. Nah, Ah, hal ini pun juga sampai sekarang ternyata berhubung sampai sekarang kita masih belum istilahnya belum definite bahwa kita belum mantap bahwa mengatakan bahwa plasenta itu atau si virus ini bisa melewati tawar darah plasenta. Nah, itu penting. Karena plasenta itu memiliki semacam proteksi dari virus-virus, dari bakteri-bakteri, dari istilahnya materi-materi jahat dari tubuh ibu masuk ke si bayi. Nah, itu yang ya kita puji syukur ya Tuhan kita Maha Pencipta, dia menciptakan segala sesuatu dengan kebaikan dan dengan keluar biasaannya gitu. Proses imunologinya itu sangat-sangat luar biasa. Saya perlu memberikan informasi seperti ini. Bila bayi lahir dari pasien PDP atau konfirmasi positif, ternyata dari pasien yang positif, ternyata bayinya nggak tentu positif gitu. oh, Nah, Oh, baik. itu yang perlu dibedakan antara perlakuan bayi yang dilahirkan dari pasien-pasien ODP dengan pasien-pasien PDP dan konfirmasi positif COVID-19. Kenapa oke. perlakuannya? Kita tahu ada istilah IMD, inisiasi menyusui dini. Ya. Untuk Iya. pasien COVID-19 dan juga pasien-pasien yang PDP ini tidak diperkenankan. Tapi pasien-pasien ODP tapi tentunya dengan rapid negatif dan juga Iya. sambil menunggu itu masih diperkenankan, namun dengan perlengkapan masker dan sebagainya. Jadi masih diperkenankan pada pasien ODP itu untuk direct breastfeeding atau DBS, Iya. ya direct breastfeeding. Tapi itu tidak berlaku pada pasien-pasien PDP dan juga konfirmasi positif COVID-19. Nah, pemberian ASI-nya boleh nggak ternyata untuk pasien COVID-19 itu? Ternyata masih boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya hanya boleh dengan pompa. Dengan pompa ASI dimasukkan ke botol, nah itu baru dikasihkan si bayi gitu. Nah, Dan ini tentu saja sebetulnya ibunya harus pakai masker ya selama memompa ya. betul, bukan hanya pakai masker, tapi dia benar-benar pakai handskun dan sebagainya, dan itu dilakukan dengan benar-benar teliti. Jadi nggak semua rumah sakit bisa melakukan hal tersebut gitu. Memang kita ngomong secara ini simple, tapi ketika kita masuk ke lapangan, ketika kita pakai APD dan sebagainya, nggak semua pasien nyaman gitu. Bayangkan kalau Ya. pasien nih, dia harus pakai masker dan sebagainya, dia harus, mohon maaf ya, harus pompa ASI, baik dengan elektrik maupun dengan manual, itu dengan mohon maaf tekanan stresor yang tinggi gitu, saya Iya. harus Ya. konfirmasi berkali, tapi saya dengan tekanan Iya. APD, bahan panas dan sebagainya Ya. gitu. Saya rasa banyak banget dokter anak yang akhirnya memilih udah deh support dulu nanti kalau misalnya COVID-19 di tubuh si ibunya sudah dinyatakan negatif, baru deh kita lakukan ini, melakukan Baik. Oh, ASI baik-baik.
IF atau direct breastfeeding. Nah, itulah kenapa kita tahu bahwa dokter anak sangat-sangat suka dengan direct breastfeeding. Bahkan dokter Obgyn pun juga sangat-sangat suka karena saya pun diuntungkan. Kenapa? Karena dengan menghisap secara langsung kita tahu oksitosin hormon atau hormon oksitosin terkeluarkan dari susunan saraf pusat sehingga membuat si asinya makin lama makin banyak keluar juga kan, prolaktin kan. Nah, di sisi Obgyn, menyenangkannya ialah rahimnya makin bagus. Jadi kemungkinan dia HPP sekunder atau pendarahan postpartum secara apa istilahnya setelah beberapa hari pun bisa tercegah gitu dengan Jadi berbeda sekali menghisap si bayi langsung di direct breastfeeding dengan pompa yang dilakukan pada pasien-pasien yang harus ya tanda kutip ya PDP dan confirm positif itu. Iya. Nah ini hal yang sudah dikonfirmasi oleh Dokter Steven dan ini jadi berita gembira ini untuk ibu-ibu hamil ya. Ya semua pasti tetap saja berharap sehat, tidak tertular COVID-19. Tapi dari data di lapangan pun juga Dokter Steven sudah memberikan data bahwa selama itu memang bisa dijaga persalinannya, si janin dalam kandungannya itu tidak tertular selama di kandungan, tapi kemungkinannya setelah lahir ya. Oleh karena itu protokol kesehatan di rumah sakit, protokol persalinannya menjaga supaya janin bayi yang dilahirkan tidak tertular dari ibu yang bahkan sudah terkonfirmasi positif. Nah benar. Nah ini sangat menarik, Dr. Steven. Nah ini ada sebuah pertanyaan yang sangat penting dan banyak orang ingin tahu, Dok. Nah, apakah ada kondisi medis tertentu ini, Dok, bagi para ibu hamil yang dikategorikan yang berisiko tinggi di era pandemi COVID-19 ini? Dan kira-kira persiapannya apa saja? Seperti itu, Dok. Baik. Tentunya kita berbicara bukan hanya secara hamil secara khusus ya. Kita harus memiliki paradigma bahwa yang namanya hamil adalah kondisi sehat sebetulnya. Kondisi itu menjadi tidak sehat bila memang ada penyakit penyerta atau ada kondisi penyerta. Taruhlah ibu tersebut memiliki diabetes mellitus, ibu tersebut memiliki preeklamsia atau keracunan kehamilan, atau ibu tersebut memiliki penyakit hipertiroid atau hipotiroid. Nah, hal itu yang akan memperberat. Gitu. Apalagi bila pasien tersebut atau si ibu tersebut tuh ternyata memiliki gejala-gejala yang mirip COVID. Nah, ini yang membahayakan, membingungkan juga gitu bagi setiap petugas kesehatan. Kenapa? Karena setiap pasien kita datang, ketika dia memiliki, kita bilangnya flu-like syndrome atau kita bilangnya COVID-19-like syndrome, ya, itu dia langsung diperlakukan sebagai pasien PDP. Nah itu protokol sekali gitu. Kenapa? Itu buat kebaikan si petugas kesehatan, juga untuk kebaikan si pasiennya sendiri, dan juga untuk kebaikan si bayi nanti kalau lahir gitu. Yang merepotkan. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi perhatian khusus pada pasien-pasien yang dengan kondisi khusus tersebut ialah berbeda-beda gitu. Kalau pasiennya dengan DM atau diabetes mellitus ya mungkin kita nggak berbicara masalah ini ya infeksi-infeksi dan sebagainya. Tapi itu bisa saja memperburuk gitu. Jadi ketika pasien masuk kita harus mengakses dengan benar-benar thorough atau benar-benar teliti sekali. Makanya kemarin itu Kemenkes mengeluarkan protokol bahwa setiap persalinan atau setiap ibu-ibu hamil trimester 3 itu ketika menjelang persalinan itu harus dilakukan rapid. Ya, harus dilakukan rapid, sebisa mungkin dilakukan swab juga. Mengapa dia tidak di Kemenkes tidak langsung dibilang harus melakukan swab? Kenapa? Karena tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki fasilitas swab seperti di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Itu menjadi tidak adil. Makanya rapid itu masih bisa dijadikan patokan di daerah-daerah terpencil gitu. Walaupun tanda kutip kalau WHO ngomong itu belum standar ya, karena memang harusnya swab. Tapi bayangkan kalau di tempat terpencil kita ngomongin rapid itu udah luar biasa baik gitu. Apalagi kita ngomongin swab gitu kan. Jadi memang ketika usia hamil kita tahu bahwa bersalin itu sekitar 37 sampai 38 minggu. Jadi sekitar 35-36 kita udah bisa ngambil rapid tuh atau kita bisa mengambil swab. Jadi kita udah bersiap-siap karena ibunya bisa mulai kapan aja gitu. Oh ya. Nah, baik, ini kita ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya itu dari Pak Bram tadi ya. Ditanyakan mengenai kalau ibu hamil yang bersalin, tapi ibunya ini tidak masuk dalam kategori ODP, PDP. Jadi nanti dia bersalinnya harus pakai masker dan face shield ya? Oh ya, terima kasih pertanyaannya, Bram ya. Oke, Pak Bram. Baik, jadi ibu-ibu hamil sekarang, bahkan setiap pasien-pasien yang masuk ke IGD,
kita, terutama RSUD itu harus memakai masker. Nggak bisa ditawar, harus memakai masker. Jadi baik dia nanti bakal bersalin spontan, atau baik dia persalinan secara seksual sesar, itu harus memakai masker. Kenapa? Karena dia tidak tahu akan berkontak dengan siapa pada saat dia dirawat di rumah sakit gitu. Itu yang istilahnya precautious banget di rumah sakit. Makanya waktu awal-awal sekitar Maret April itu kan kita masih gonjang-ganjing masalah kebutuhan masker ya. Iya. Itu kenapa? Karena semua orang kita maskerin, dan ironisnya ialah kita waktu itu belum, istilahnya WHO belum menyarankan untuk memakai masker kain. Jadi semuanya Iya. masih pakai masker medis semua, sehingga istilahnya di pasaran jadi harga melambung sampai 400-500 ribu per 50 pieces. Sehingga itulah penyebabnya. Kenapa? Karena semua orang dimaskerin di rumah sakit gitu. Iya. Dari direktur, pasien, cleaning service, kita maskerin semua. Kenapa? Karena rumah sakit adalah daerah tanda kutip paling hitam untuk urusan COVID-19 gitu. Iya. Yang berat-berat ya ke rumah sakit. Iya, sekarang di era pandemi ini siapa yang mau ke rumah sakit? Saya rasa semua orang takut. Nah, oleh karena itu kita mau nanya juga nih, untuk saran kontrol ibu hamil itu seperti apa ya? Karena memang kondisi psikologis si ibunya atau keluarganya itu kan ada juga yang gimana ya kalau misalnya kamu ke rumah sakit nanti kamu bahaya nggak di rumah sakit. Nah itu gimana tuh dok? Saran pasti tetap sama ya, kontrol seperti biasa, cuman penanganannya bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi gini, ketika masih ada kebingungan di sekitar bulan Maret, April, Mei, itu kan kita masih bingung tuh, si yang kontrol hamil nih boleh dulu nggak boleh dulu gak gitu. Kenapa? Karena angka kematian waktu itu kan kita bertubi-tubi dihajar angka kematian tinggi, dan kita nggak tahu mesti ngapain. Itu yang bahaya. Nah, kita sangat-sangat concern dan khawatir untuk ibu hamil. Makanya waktu itu POGI secara umum Persatuan POGI, kita mengumumkan bahwa stop dulu kontrol with all cost gitu. Apapun sebabnya atau apapun masalahnya, stop dulu kontrol. Nah, ini berbahaya juga gitu. Ini berbahaya juga. Sampai akhirnya diperbaiki protokol kesehatan bahwa kontrol boleh, tapi 1,5 kali daripada jadwal yang ditentukan. Contohnya, kita tahu WHO menetapkan bahwa 4 kali kontrol pada saat kita hamil 9 bulan. Jadi dalam waktu 9 bulan itu paling nggak kita kali kontrol. Trimester 1, trimester 2, trimester 3 2 kali. Iya. 4 kali kontrol. Nah, itu adalah idealnya. Itu bukannya ideal, itu masalahnya tanda kutip minimalnya. Kenapa? Karena WHO kan mewakili dunia ya. Soalnya kita kan di kota besar gitu, di kota kecil pun juga demikian. Nah, di POGI waktu itu mengatakan bahwa kalau gitu kita menambahkan sekitar setengah kalinya. Contohnya, misalnya ketika saya mengatakan kepada pasien, Bu, Ibu kontrol 4 minggu lagi ya, atau sebulan lagi. Itu saya harus tambahkan 2 minggu. Jadi 4 minggu tambah 2 minggu, jadi 6 minggu. Gitu. Jadi ada spare-nya. Minggu-minggu lalu ya, gitu. 6 minggu. Nah, pada saat, itu kan kalau kita kontrol sampai 7 bulan, itu kita bisa sebulan sekali tuh. Kita ngomongin kehamilan yang biasa ya, kalau kehamilan yang baik ya, perkembangannya. Sebulan. Namun ketika masuk 32 minggu atau 8 bulan, kita harus mulai 2 minggu sekali. Iya. Normal nih, yang baiknya nih, yang idealnya. Nah, jadi ketika POGI mengeluarkan pernyataan atau mengeluarkan rekomendasi bahwa, loh, itu harus ditambahkan setengah kalinya. Jadi itu kita sampai 7 bulan, itu kita kontrol per 6 minggu, sorry. Pasien-pasien sampai 7 bulan kita kontrol per 6 minggu. Sedangkan 8 bulan, jadi kita kontrolnya per bulan, per 4 minggu. Nah, masuk 36 minggu yang harus kontrolnya seminggu, jadi kontrol per 2 minggu. Nah, itu dia. Nah, karena permasalahan tentang waktu itu, lahirlah yang disebut telemedicine. Nah, pasien itu bisa konsultasi, bisa ngobrol-ngobrol dengan dokternya, bisa interaksi, terutama dokternya akan bertanya tentang tanda-tanda kegawat daruratan pada kehamilan. Itu dia. Iya. Jadi kalau misalnya memang ada tanda-tanda yang membahayakan, langsung disarankan untuk ke rumah sakit ya. Rumah sakit, betul. Nah, kalau misalnya kontrolnya itu terganggu, harusnya dia kan kontrol tiap 4 minggu atau tiap 6 minggu nih, tapi dia nggak balik-balik selama 2 bulan, 3 bulan dia belum balik. Yang pasti kan bisa ada resiko ya. Cuman pertanyaan saya lebih ke arah praktisnya aja nih. Karena kan biasanya ibu hamil kalau kontrol dikasih suplemen nih untuk nambah memastikan zat besinya, folatnya. Nah, gimana nih dok ketika waktu pandemi di awal-awal COVID-19 di bulan Maret, April,
itu kan mungkin agak kacau juga nih jadwal kontrol ibu-ibu. Memastikan mereka bisa terpenuhi dengan baik itu gimana caranya? Nah, itu dia. Makanya ketika kita bekerja, kita harus membuka komunikasi senyaman-nyamannya dengan pasien gitu. Saya membuka komunikasi ke pasien melalui media sosial, dia bisa bertanya dengan dok, saya yang kontrol dengan dokter dan sebagainya. Sehingga pasien bisa istilahnya terfollow up gitu. Kenapa? Karena bahaya juga. Betul sekali ya pernyataan dokter Iren mengatakan bahwa, dok, ada gak pasien-pasien yang 2 bulan lagi baru datang atau 2,5 bulan Iya. kemudian baru datang? Banyak, bukan 1 2 tapi banyak. Kenapa? Lumrah sekali. Kenapa? Kita jadi Iya. suami pasien juga pasti takut kan kalau Ya, kita Iya. datang ke sakit. Apalagi pada saat berapa bulan kemarin protokol kesehatan masih bingung gitu. Di situ masih bingung, sini masih bingung. Gimana kita ke Iya. rumah sakit? Semua orang pada ketakutan. Jangankan mereka, dokter-dokter aja yang terutama yang senior aja takut gitu untuk praktek. Mereka stop praktek dulu, literally. Bahkan masih ada teman-teman atau konsulen-konsulen atau guru-guru saya tuh masih stop dulu praktek sampai sekarang. ya, Nah, akhirnya dokter-dokter tersebut atau rumah sakit harus membuka komunikasi. Dan dari situ beberapa minggu ini lahirlah telemedicine itu gitu. Makanya pentingnya kalau kita misalnya berinteraksi kepada pasien, kita harus menanyakan yang tadi saya bilang tanda-tanda kegawatan si pasien kepada hamilannya itu penting banget gitu untuk ditanyakan. ya. Ya, Nah, 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 Dok, beberapa seperti disampaikan oleh Dr. Steven tadi, dan kita tahu bahwa rata-rata orang takut ya ke rumah sakit, ya. Nah, kira-kira adakah suplemen atau imunisasi khusus yang disarankan nih secara spesifik untuk proteksi ibu hamil sehingga ya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan? Baik, oke. Secara khusus mungkin tidak ya. Mungkin secara khusus bahwa ibu makan vitamin ini untuk mencegah COVID-19. Enggak, saya nggak pernah mengatakan itu ke pasien. Tapi tentunya kita tahu bahwa sama-sama bahwa COVID-19 adalah penyakit virus. Penyakit virus adalah penyakit yang bersifat self-limiting disease. Artinya penyakit itu bisa hilang sendirinya bila kita meningkatkan atau meningkatkan dia punya daya tahan tubuh. Nah, imunitas ya. Ya, oke, secara umum saya akan memberikan pasien asam folat. Tentunya baik. asam folat itu penting. Apakah itu 1 kali 1 atau 2 kali 1 tergantung kondisi si pasiennya. Yang kedua, kita memberikan pasien tersebut kalsium. Kalsium itu penting. Kalek ya kita bilangnya ya. Tentunya, nah ini Dokter Iren di beberapa VT saya juga ngelihat kemarin ada bahas tentang vitamin D3 tuh. Nah, itu Iya. cocok banget memang. Vitamin D3 ini di istilahnya tuh banyak banget dibicarakan di dunia Eropa maupun dunia Amerika, bahkan Asia pun juga berbicara banyak tentang vitamin D3 yang sangat-sangat penting, bukan hanya kehamilan untuk menginduce atau menginduce daya tahan tubuh, tapi juga untuk memperbaiki kondisi si hamil. Jadi hamil itu dijauhkan dari proses inflamasi supaya bisa mencegah banyak-banyak komplikasi. Nah, yang ketiga ialah yang ini sebetulnya kontroversi. Sebetulnya kehamilan itu kita selalu memberikan besi. Nah, Fe. Iya. Tapi Kemenkes Iya. itu kemarin mengeluarkan protokol bahwa besi ini ternyata bisa membuat COVID-19 itu justru berlama-lama di dalam tubuh gitu. Nah, ini yang saya sebetulnya masih belum ketemu ya patofisiologi, tapi saya masih penasaran karena Kemenkes sudah Ya, mengeluarkan juga gitu bahwa jangan diberikan dulu tablet besi terlalu banyak atau terlalu tinggi. Nah, ya, makanya saat ini saya sih lebih menyarankan pasien, Bu, ayo kita makan kalsium, kita makan vitamin D3 dulu gitu, baik juga dengan sumber-sumbernya seperti ikan-ikan dan sebagainya itu, dan jangan lupa untuk jemur tiap pagi gitu. Itu selalu saya sarankan. Ini pasti Dokter Irian sering banget nih kasih tau ke teman-teman atau ke pasien-pasien masalah gizi seperti ini ya, kan gitu. Jadi ya, secara umum ya asam folat, kalsium, vitamin D3, dan yang terakhir besi sebetulnya. Tapi ya. besinya dikatakan dosis jangan terlalu tinggi. Ya. Baik. Mungkin Nah, bisa di ini juga ya, di screening juga ya. Kalau ya, misalnya memang yang kadarnya udah cukup, si ibu hamil kadarnya cukup untuk besi, memang kalau masih dikhawatirkan, ya tidak diperlukan suplementasi. ya, Suplementasi Ya, diberikan bila memang yang kadarnya kurang gitu ya, ya. ya. ya Nah, betul, nah betul Dok, sekali, betul. ada pertanyaan menarik nih dari Ibu Fani. Jadi terkait dengan memang beberapa waktu lalu kita lihat di TV ya, ada yang akhirnya janinnya meninggal ya atau keguguran. Nah, Ibu Fani ini juga menanyakan apakah kalau ibunya sudah positif COVID-19 itu berpotensi mengakibatkan keguguran. Nah, itu dari data-data yang ada seperti apa, Dok? Potensinya. Baik.
jadi sebetulnya dikatakan bahwa ada beberapa tulisan dari RCOG, ACOG, dan sebagainya itu mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara COVID-19 dengan keguguran atau abortus gitu. Kita perlu ingat bahwa istilah kata keguguran itu kalau kurang dari 20 minggu ya. Kalau lebih dari 20 Ya, minggu, kita bilangnya IUFD atau intrauterine fetal death. Nah, itu yang Ya, penting. Nah, kalau kematian dalam ditanyakan ada kandungan. hubungan, ya betul. Ditanyakan, dok, apakah ada hubungan antara si COVID-19 dengan menjadi keguguran? Itu sebetulnya tidak ada hubungan. Harus diteliti, harus dicari tahu sebetulnya kegugurannya kenapa nih? Apakah nanti plasentannya kita akan di lab, kromosomnya Iya, masalah, atau mungkin iya, ibunya ada penyerta seperti preeklamsi, seperti misalnya diabetes mellitus kan bisa menyebabkan sudden death ya kalau teorinya ya. Makanya kita harus cukup arif, cukup bijaksana. Nah, yang saya dengar waktu itu memang ada permasalahan di mana pasien itu dirujuk ke rumah sakit A nggak diterima, di rumah sakit B nggak diterima, rumah sakit C nggak diterima, akhirnya rumah sakit D pasiennya bayinya IUFD gitu. Memang susah juga kita berbicara ya. Kenapa? Karena memang itulah potret pelayanan kesehatan di Indonesia kita masih belum cukup ideal gitu. Nggak semua rumah sakit bisa menerima pasien PDP dan juga COVID-19 positif. Betul kan? Nah, makanya itu kita harus benar-benar cukup bijaksana nih ketika kita hamil saat ini, apalagi kalau kita memiliki penyakit penyerta, apakah asma, apakah kita ada iya. memiliki sakit atau pneumonia, kita harus cari tahu benar-benar saya bakal lahirannya di mana nih gitu. Jadi ya, Iya, kita iya, harus iya. lihat bahwa ya kalau misalnya pasien-pasien tersebut nggak tahu mesti lahiran di mana, nanti akhirnya ya kayak gitu. Kadang dilempar ke situ, bukan dilempar tanda kutip, dirujuk ke sana, ke sini, ke sana, ke Iya, sini. ya, iya. Kebetulan nggak ada tempat, nggak ada fasilitas, pada saat ujung-ujungnya IUFD, misalnya gawat janin, atau misalnya ada perdarahan dan sebagainya, sehingga menyebabkan kematian si janin, ya udah jadi masalah hukum nanti ujung-ujungnya, berbahayanya demikian. Jadi ya yang Iya, hamil dan iya, juga keluarga iya, bagi pasien yang hamil ini harus cukup bijaksana nih. Misalnya suaminya, mah iya, kita nanti lahiran di mana? Ini COVID-19 iya, iya. masih berjalan pandemiknya, kita harus pilih-pilih dari beberapa bulan sebelumnya gitu. Iya, ya, iya. Nah, ini mungkin saya ringkas kembali ya, Dokter Steven ya, Ya, untuk yang data COVID-19 ini tidak menunjukkan ada yang positif berhubungan dengan terjadi keguguran. ya, Kalau ya, misalnya keguguran itu mungkin karena ada faktor resiko lain yang masih harus dicari tahu penyebabnya. Dan tadi betul. ada juga yang menanyakan IUFD ini apa artinya, itu adalah intrauterine fetal death, artinya janinnya mati dalam kandungan. Yes. Nah, kita coba sekarang lanjut ke, tapi mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini karena pasti ibu-ibu yang hamil ini sangat concern ya dengan ya, kontrol dan juga keamanan dirinya dan janinnya. Jadi kalau misalnya mereka punya pertanyaan lebih lanjut, Dokter Steven ini kan aktif juga di sosial media. ya, Nah, ibu-ibu nih boleh follow account Instagramnya Dokter Steven, @stevenaristida, @stevenaristida. Dan kalau misalnya nanti mungkin ingin menanyakan, tadi Dokter Steven sudah menyebutkan ada telekonsultasi ya dok ya. Nanti Ya, bisa betul. bisa dicoba ditanyakan ke Dokter Steven di account Instagramnya atau juga ke rumah sakit tempat prakteknya Dokter Steven. Ya, betul, betul. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Yes, gimana? Nah, sekarang mungkin kita mau coba tanya pertanyaan yang mewakili ibu-ibu. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin ada pengumuman dari Pak Heri dulu. ya. Nah, saya ada pengumuman sebelum nanti Dokter Steven akan menjelaskan lebih lanjut ya, saran-saran yang penting bagi kita atau bagi ibu hamil, saran-sarannya apa saja, bahwa nanti silakan bagi Anda yang ingin melihat tayangan ulang dari perbincangan yang sangat hangat ini, kami akan upload di YouTube channel kami, yaitu Ngulek, Heri, dan Dokter Iren. Jadi, YouTube channel kami, Ngulek, Heri, dan Dokter Iren. Seperti itu ya dok ya. Betul. Nah, selain itu, rekan-rekan juga bisa follow Instagram kami, yaitu ngulek_health talk. Ya. Ngulek_health talk. Nanti kami akan banyak share di situ. Ya. Nah, Nah, silakan. yang pastinya nanti kita akan terus live IG seperti ini. Kita akan ada sesi berikutnya di hari Rabu, itu jam 6 sore, bersama dengan Dr. Latifa Anandari, spesialis patologi klinik. Kita akan bahas tentang tes COVID-19. Ya, sekarang new normal, jadi siapa saja yang perlu dan bagaimana tes yang
disarankan untuk masyarakat. Dan hari Sabtu depan kita juga akan kembali live di sore hari bersama Dokter Bayu. Kita akan bahas tentang new normal di dunia kerja. Ya, nah untuk Dokter Steven tadi praktek di RSUD Tarakan dan di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau mengandung, boleh ya dok ya, barangkali ingin kontrol dengan Dokter Steven ya dok ya. Ingin Ya, konsul juga, ingin konsul, boleh di boleh follow akun Instagramnya. follow akun Instagramnya. Atau sedikit jadwal praktek dokter, biasanya hari apa dok? Saya poli di RSUD Tarakan hari Jumat dan Sabtu pagi, sedangkan kalau di Hermina Podomoro itu hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Kamis. Nah, tapi kalau yang di Hermina Podomoro tentunya sore hari ya. Gitu. Baik, baik. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin mencari rumah sakit yang tepat ya tentunya, itu dari Dokter Steven ada masukan nggak dok? Ini tanpa kita iklan lah ya dok ya. Kira-kira rumah sakit yang seperti apa yang layak kita jadikan, ya kita pilihan nih, terutama di pandemi COVID-19 ini. Baik, jadi memang Kemenkes itu sudah mengeluarkan protokol untuk setiap rumah sakit jalani ya. Untuk berbicara mengenai COVID-19, walaupun rumah sakit tersebut tidak bisa melayani pasien PDP maupun konfirmasi positif COVID-19. Jadi mereka memang memiliki protokol-protokol yang sangat-sangat jelas seperti social atau physical distancing, seperti memakai masker, dan kalau misalnya Pak Heri dan juga Ibu Iren melihat bahwa di setiap depan rumah sakit itu sekarang udah ada wastafel. Nah, bukan sekarang udah ada wastafel, jadi kita bukan hanya cuma yang desinfektan yang buat hand sanitizer saja, kami juga benar-benar cuci tangan dan juga langsung dilakukan thermogun examination atau pemeriksaan thermogun di pintu. Nah, itu hal-hal yang harus dilakukan di rumah sakit. Nah, bila bertanya, dok, rumah sakit mana yang ideal untuk untuk membantu persalinan baik si pasiennya maupun si istri daripada si keluarga pasien, bahwa kita harus ingat yang pertama kali ialah rumahnya harus dekat dengan rumah sakit tersebut gitu, atau tempat tinggalnya harus dekat dengan rumah sakit tersebut gitu. Kan kita tahu yang namanya kebidanan itu ada yang istilahnya kegawat daruratan. Jadi kita ngomong minutes accounts. Jadi benar-benar kita melihat bahwa jarak itu benar-benar penting banget gitu ya. Jadi memang kalau misalnya, nah kita juga ada second backup. Misalnya kita tahu bahwa saya sebetulnya nggak pernah terpapar loh sama COVID-19 atau pasien-pasiennya, saya tuh rajin, nggak pernah saya rajin olahraga, makan nutrisi baik maupun tidak pernah kontak dengan pasien-pasien yang dicurigai ke sana. Kan kita pasti pede banget nih, saya lahiran nanti di rumah sakit yang biasa aja deh, yang santai aja. Kita harus punya backup. Kalau ternyata di ujung-ujungnya 36, 37, 38, ternyata kita ada keluhan batuk-batuk atau demam dan sebagainya, sehingga dikonfirmasi atau ditetapkan statusnya oleh rumah sakit sebagai PDP, kita harus berpikir nih, kita mau ke rumah sakit yang mana. Jadi kita mesti paling nggak memiliki 2 atau 3 rumah sakit di kepala kita, di mana nih bakal kita lahiran nih. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan. Ya. Sedikit yang bisa saya informasikan bahwa sekarang ini rumah sakit itu sangat-sangat saling memacu diri untuk memutus rantai COVID-19. Contohnya kalau misalnya di poliklinik, kalau datang kontrol kita sudah dipisahkan dengan kaca mika ya, yang cukup tinggi Kaca mika yang cukup tinggi, itu dulu kalau misalnya saya belajar pada saat dulu koas itu hanya untuk dokter paru. Karena pasien-pasien yang dengan TB paru dan sebagainya bisa infeksi dan sebagainya. Nah, ini rata-rata semua rumah sakit atau rata-rata sebagian besar rumah sakit itu sudah ada tuh kaca mika tersebut, walaupun si pasien dan si dokternya pakai masker. Nah, untuk si dokternya sendiri sekarang ini ada beberapa perubahan yang dilakukan di rumah sakit kami. Di beberapa rumah sakit saya itu ada harus pakai face shield, pakai maskernya pun 2 lapis. Masker yang digunakan oleh saya itu pada saat poli aja tuh yang N95 plus masker yang hijau itu, yang mohon maaf saya nggak bisa sebutin merek ya, itu hijau yang pakai tali itu belakang, itu harus 2 lapis itu, pakai face shield. Saya juga pakai gaun. Jadi waktu itu kita waktu awal-awal karena kita masih belum tahu, protokolnya masih belum jelas, kita pakai gaun kamar operasi. Sekarang sih karena udah jelas, kita sudah lebih berani, sudah lebih tahu, jadi kita pakai APD kelas 2 atau level 2. Dan tentunya yang lebih merepotkan lagi tentu bagi kita petugas kesehatan ya, tangan kita jadinya rontok nih kulitnya karena kita cuci tangan terus kita alkoholan terus.
Dan saya selalu membiasakan diri sesuai dengan anjuran guru-guru saya. Ketika saya mencuci tangan, ketika saya menyemprotkan apa ke tangan saya, itu terlihat oleh pasien. Itu yang membuat pasien yakin, itu yang membuat pasien nyaman. Jadi Iya, sengaja, kalau badan saya tertutup, saya akan memperlihatkan pasien, bentar ya Bu, saya cuci tangan dulu. Sebentar ya Bu, saya ini dulu. Pasien sangat sangat iya, sangat nyaman dan aman gitu melihat hal itu gitu. iya, Kenapa? iya, Karena itu yang membuat kita yakin bahwa oh dokternya nggak membawa penyakit dari pasien sebelumnya loh gitu. iya. Seperti Ya, itu. Memastikan ya, ya. ya, ya. Baik, baik, Dan baik. emang itu memutus transmisi ya. Transmisi. Iya. Ya, ya. Baik, baik. Dok, ini mungkin pertanyaan beberapa orang ya. Sebelum nanti masuk ke saran dokter nih. Seandainya Yes. si ibu itu sudah rapid test gitu dan ternyata sebelumnya dia nggak tahu ya. Ternyata setelah rapid test di rumah sakit itu dia positif seperti itu. Nah, tentu tidak semua rumah sakit menerima ya pasien yang positif seperti itu. Kira-kira kalau rumah sakit pemerintah lah kita bicara, itu mana yang terbuka untuk itu dok, untuk menangani seperti itu? Baik. Baik. Jadi memang ini banyak polemik ya, banyak juga kontroversi tentang rumah sakit mana yang bisa menerima pasien COVID, rumah sakit mana yang tidak menerima gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa Pak Menkes kemarin, Pak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa semua rumah sakit Kementerian Kesehatan menerima pasien COVID. Bahkan kemarin terdengar pasien RSC rumah sakit Cipto Mangunkusumo tempat saya belajar waktu itu juga mengatakan dulunya belum siap untuk menerima pasien COVID-19. Bukannya tidak menerima ya, tapi mereka bilang belum siap. Kenapa? Karena ternyata ada RSC Kiara. Kiara yang khusus untuk pasien-pasien ibu hamil dan pasien-pasien COVID bisa dirujuk ke sana gitu. Jadi bisa Ya, dikatakan semua rumah sakit Kemenkes menerima pasien COVID-19. Lalu kita juga mesti ingat, kemarin Pak Erick Thohir, Menteri BUMN mengatakan bahwa semua rumah sakit BUMN harus menerima pasien COVID-19. Nah, ini yang merupakan kabar yang baik juga ya. Nah, tidak kalah juga mengatakan bahwa kemarin Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa semua rumah sakit RSUD di bawah Dinkes DKI itu harus menerima pasien COVID-19. Nah, masalahnya kalau mereka membutuhkan tindakan persalinan seperti seksio yang membutuhkan kamar negatif, nah itu mungkin dari RSUD yang bersangkutan bisa dirujuk secara aman dengan ambulans, dengan protokol kesehatan yang ada gitu. Dibandingkan bayangkan kalau pasien datang ke rumah sakit ini ditolak, dia pergi ke rumah sakit lain ditolak, padahal pasiennya positif. Bayangin ya, berapa orang yang kontak sama dia selama ketolak-tolak itu. Sehingga maka dikatakan bahwa semua pasien COVID-19 itu yang berhubungan dengan rumah sakit pemerintah itu harus ditimbang. Sedangkan rumah sakit swasta ini sekarang lagi berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan untuk menerima pasien-pasien COVID-19. Kebanyakan dari mereka ialah menerima pasien-pasien yang paling nggak bila tidak bisa tindakan, mereka menerima untuk isolasi COVID-19. Apakah dibikin ruangannya negatif tekanannya, apakah sirkulasi diperbaiki dengan ekses dan sebagainya. Mereka sedang berlomba-lomba karena protokolnya sudah mulai dikeluarkan. ya, baik, menarik sekali. Saya akan dokter itu. Ya, Pertanyaannya baik. terakhir. Kita akan ke pertanyaan yang terakhir ya, Dok ya. Ini mewakili ibu hamil pada umumnya yang mungkin sampai sekarang pun ada yang merasa khawatir, merasa deg-degan, apalagi kalau yang udah deket persalinannya. Nah, ada saran atau mungkin ada hal yang memang mereka harus persiapkan kalau misalnya mereka perlu bawa masker udah pasti, face shield, apakah itu mutlak? Terus apakah mereka juga harus membawa eh, alat kebersihan diri sendiri atau bagaimana? Terus apakah secara psikologis juga ada persiapan kalau dari rumah sakit itu seperti apa sarannya kepada ibu hamil yang trimester 3 yang memang bentar lagi itu akan menjerang tanggal taksiran partusnya? Baik. Mungkin kalau kita berbicara persiapan ya berarti kita harus bagi ya antara persiapan umum dan juga persiapan untuk memutus rantai COVID-19. Kalau persiapan umum kita tahu bos, ketika kita ANC itu pemeriksaan kepastian pada saat hamil itu atau antenatal care ya bahasa Inggris itu, kita selalu mengingatkan ibu siap-siapin ya barang-barangnya, masukin ke dalam satu tas, pakaian ibu, pakaian calon bayi, dan juga jangan lupa buku kontrol. Nah, buku Ya, kontrol Kemenkes yang warna pink itu harus ya, selalu di tempat di tas yang ditunjuk itu ketika pasien ngomong trimester akhir maupun trimester 3 awal ya kita sudah berbicara ya. itu. Jadi ketika pasiennya infartu atau pasien yang mulai bersalin mulus-mulus kah keluar air kah atau plek-plek kah, satu tas itu diambil tinggal berangkat. Nah,
Itu persiapan pertama ya, persiapan umum ya. Nah, persiapan umum yang kedua ialah ibunya pakai asuransi apa atau jaminan Iya, apa. iya, Kita iya. tahu bahwa sekarang ini kita banyak banget menerima, bahkan saya di semua rumah sakit yang saya layani ini, saya melayani pasien BPJS, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS. Ingatkan pasiennya, Bu, jangan lupa bawa kartu BPJS-nya, fotokopi sampai 5 kali, fotokopi kartu keluarganya, fotokopi KTP-nya, baik ibu maupun bapak, sehingga dimasukin di satu bendel, ditempelin tuh atau dideketin ke tas yang kita bilang tadi, yang tas yang untuk dibawa nanti. Kenapa? Pada saat kita impartu, pada saat bersalin, itu pasti nggak ingat apa-apa. Pasti nggak ingat apa-apa. Iya, Iya. iya, Baik iya. pasien maupun keluarganya, si suami ya terutama ya, gitu ya. Nah, itu Iya, persiapan iya. umumnya seperti itu. Nah, kita ketika ngomong persiapan khusus, kita ngomongin masalah persiapan menghadapi COVID-19 ini, tentunya tadi yang disebutkan Dr. Irian, pakai masker, ya. Iya. Syukur-syukur kalau bisa pakai face shield. Nah, kemarin Pak Menkes kalau nggak salah keluar pernyataan ya, mau dikeluarin semacam protap bahwa disarankan untuk memakai face shield sekarang, bukan hanya masker, Iya. untuk menurunkan angka lebih lagi. Nah, kalau bisa pakai face shield lebih bagus lagi, Ibu, kalau ibu-ibu hamil tersebut ataupun pasien. Kenapa? Pasien dan keluarga itu harus sama-sama pakai masker, sebisa mungkin sama-sama pakai face shield. Mengapa? Kita suka lupa, yang kita fokuskan ialah pasiennya. Padahal bapak-bapak atau keluarganya duduk di depan. Iya. Mereka Iya. saling berinteraksi. Syukur-syukur Iya. kalau mereka ingat yang namanya physical distancing. Iya. Kalau mereka ngobrol-ngobrol, Mendekat. Pak, istrinya udah bukan berapa ya, satu lagi bilang, Saling nggak tahu kepo. nih kakak belum lahiran. Akhirnya saling ngobrol, mereka lupa kalau mereka terus dalam kondisi pandemi gitu. Mereka lupa Kalau mereka menjaga jarak. iya, kalau mereka pakai masker, kalau bilang, aduh panas banget ya ruang tunggunya bisa dibuka ya maskernya ngobrol. Kita Dari tahu kluster kalau baru ngobrol nanti di situ. dari kluster baru. Makanya saya bilang rumah sakit itu bisa dibilang tanda kutip daerah paling hitam sebetulnya untuk COVID-19. Karena kita nggak tahu di situ ketemu siapa, kita nggak tahu bisa berkontak dengan siapa. Jangan salah, bukan hanya dokter-dokter yang berpraktek, bahkan teman-teman manajemen, dokter-dokter manajemen pun juga bisa kena masalah. Nggak kena. Gitu. Iya. Betul. Iya. Oke, jadi Iya. ingat persiapan khususnya masker, sebisa mungkin face shield, cuci tangan ya pada saat masuk, pada saat kita mau kontak dengan, terutama kita pegang gagang pintu. Nah ini kita lupa nih. Syukur-syukur kemarin waktu itu saya ke mall, ada beberapa mall yang sudah bisa megang liftnya atau megang itu nggak no touch jadinya, pakai sensor. Iya. Kan nggak semua rumah sakit punya itu ya. Ya kalau Iya. saya sih akalinya pakai kunci yang kecil itu saya pegang atau itu saya itu. Cuma memang kalau terpaksa banget megang gagang pintu ya mau nggak mau kita pakai Cuci tangan. atau Iya, iya. kan sanitizer ya kita harus siap seperti itu gitu. Iya, Iya. iya. Nah, tapi di rumah sakit disediakan ya untuk ibu-ibu yang bersalin atau keluarganya nanti mereka nggak selalu harus bawa sendiri dari rumah untuk hand sanitizer atau hand wash-nya. Ya itu disediakan. Saya ada cerita lucu sih. Nggak tahu saya bilangnya lucu atau ironis atau tragis ya. Saya juga bingung. Kenapa? Karena waktu ingat gak awal-awal kita terkena pandemi, dinyatakan pandemi, heboh, meninggal, angkanya meningkat dan sebagainya. Masker hilang di pasaran. Hand sanitizer hilang di pasaran. Apa yang terjadi? Di rumah sakit baru taruh hand sanitizer pagi-pagi, nggak beda 4 jam udah habis. Terutama hand sanitizer yang pasti bukan dipakai. Kita curiga itu pasti dituangin itu ke tempat lain, ke wadah lain. Jadi dispenser. Bawa pulang. Iya, kalau misalnya di dispenser di rumah sakit kan for free ya, kita bisa ambil aja. Tapi kalau itu kan kita ada, jadi klinik servisnya agak bingung nih, dok saya baru masukin 4 jam yang lalu dok, ini udah habis gitu. Karena pasiennya kan mereka takut ya ke rumah sakit ya, pasiennya mesti minim ya waktu itu kan angkanya. Iya. Kalau nggak tepat Untungnya sekarang udah nggak gitu ya dok ya. gitu Untungnya sekarang karena udah nggak gitu, udah lengkap. Ya, karena kita terima kasih juga ya pemerintah bahwa pemerintah cukup tanggap gitu untuk melengkapi masalah baik masker, baik juga hand sanitizer. Sebetulnya itu sepertinya simple, tapi itu sangat-sangat bermakna banget. Dan juga yang penting juga ialah bahwa kita nggak tentu harus pakai masker yang medis, tapi masker yang cloth atau yang masker kain pun juga bisa loh gitu. Tinggal tergantung kita rajin nggak gantinya, setiap 4 jam sekali kita ganti. Kalau sudah basah atau bercak ganti gitu. Kita lupa kadang-kadang masker dipakai 3 hari, ya itu bahaya juga. Udah apa-apa ada di maskernya. Iya. Iya.
Ya, yang baik Dokter Stephen, sudah hampir 1 jam kita bersama. Seru banget nih. Seru sekali. Sebenarnya masih pengen Saya satu pun hari. juga masih banyak pertanyaan sebenarnya. Cuman ya waktu juga sih. Mungkin kalau masih ada waktu sedikit, saya mau nanya, ini terkait sama persiapan ibu yang mau bersalin. Kan kita tahu rumah sakit membatasi jumlah pengunjung. Nah, sekarang ini untuk yang bersalin gimana? Apakah masih tetap sama? Atau memang hanya satu orang, yaitu suami atau maksudnya orang tua atau bagaimana nih, Dokter Stephen? Baik, perlu diingat kalau ketika masuk dalam waktu persalinan ya atau jam-jam persalinan itu, kita sangat-sangat membutuhkan kehadiran suami di rumah sakit. Kenapa? Karena pada saat kita tahu persalinan itu sifatnya dinamis. Pada saat kita menunggu persalinan lancar, bukan 4, 5, 6, 7, dan sebagainya, bisa lengkap, toto mandek di 7. Kira-kira siapa yang pertama kali kita kontak atau kita hubungi? Ya, suaminya. Pasti suaminya gitu. Jadi nggak mungkin kita mengatakan, Pak, ini nggak boleh ada penunggu ya. Waktu beberapa saat lalu tuh memang ada dikatakan bahwa tidak boleh ada pengunjung. Nah, kebijakan dari rumah sakit, dan saya rasa itu rekomendasi dari Kemenkes, bahwa sampai saat ini ya, rumah sakit itu tidak boleh ada pengunjung. Kecuali penunggu. Penunggu itu boleh. Kenapa? Karena apalagi di RSUD, keterbatasan perawat kita kan juga ini untuk mengambil air lah, ambil obat lah, ambil apa, itu penting gitu. Tapi kalau misalnya kebijakan bersalin itu, sampai saat ini yang disarankan ialah sebisa mungkin ditunggu oleh suaminya langsung. Mengapa? Karena dia harus menandatangani surat persetujuan, dia harus mengetahui pertama kali kondisi terakhir si ibu. Kenapa? Karena ini berujung-ujung bisa masalah hukum. Ditanya, suaminya mana? Atau suaminya udah tanda tangan persetujuan atau belum? Kalau minta persetujuan tindakan apa gitu. Jadi seperti demikian gitu. Iya, jadi suami tetap diperbolehkan dan bahkan diminta ya untuk mendampingi. Dia yang harus mensupport psikologi dan juga nanti dia ngambil keputusan. Baik, Dokter Stephen, banyak sekali yang berkomentar. Penjelasannya sangat informatif, penjelasannya sangat clear, ya, materinya bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat detail, karena ibu-ibu hamil itu kan menjadi, dengan kehamilan saja mereka juga secara psikologis juga suka khawatir ya, nanti gimana persalinan, nanti aku baik-baik aja nggak sih? Nah, tambah sekarang lagi pandemi COVID nih. Dengan semua penjelasan dari Dr. Stephen tuh menambah wawasan dan juga membantu mereka untuk persiapan. Yang pastinya ya mereka udah siap-siap dari sekarang nih. Jadi apa yang harus disiapkan, secara psikologis juga siap, bisa bicara dengan suaminya juga untuk persiapan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendengarkan kembali video percakapan yang sangat bermanfaat ini, bisa lihat di channel YouTube kami, Ngulek, Harry dan Dr. Irene. Ngulek, Harry dan Dr. Irene. Nanti kami akan upload di sana, dan silakan subscribe, like, dan komen. Kami akan share berbagai materi yang sangat menarik tentu saja. Lalu di IG kami, Ngulek_Health Talk. Dan satu pengumuman kembali, besok Rabu kami juga akan live kembali. Jam berapa, Dr. Irene? Jam 6 sore. Besok Rabu kami akan live jam 6 sore dengan Topiknya adalah mengenai tes COVID-19 di era new normal. Tes COVID-19 di era new normal. Lalu setiap Sabtu juga kami akan live, silakan Anda ikut, @Dr. Irene Gebi, itu setiap jam 4 sore, dan selama 1 jam. Baik, gitu aja. Iya, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Dr. Stephen. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dengan ibu hamil dan bersalin. Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam perlindungannya, dan sukses selalu terus mengedukasi. Yes, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Dr. Stephen. Sampai jumpa kembali.